dia udah diberikan gynogen. Nah, tapi masih pain. Nah, sekarang analisis coba. Kenapa? Ambilin data-datanya tadi. Pain ini berasal dari mana kira-kira? Bisa dari lesion, bisa beyond the lesion, Pak. Kalau misalnya ini akibat endometriosis ya, artinya kira-kira apa yang kita temukan? Karena kan diagnosis ini kerjanya gimana? Diagnosis kerjanya bagaimana? Kerjanya di sentral dan perifer. ya, dan di Perifer. perifer ya. Di sentral dia ngapain? Menghambat. Dia akan mengganggu poros HPO. HPO kan. Maka endpointnya apa di sini? Turun estrogen. Jadi estradiol akan Turun. Ya. Ini kan endpointnya. Kalau dia kerja di lesi, maka Perubahan reseptor. kerjanya lokal. Apa aja kerjanya? Memicu apoptosis. Kalau dia duduk di progesteron reseptor, maka dia akan memicu apoptosis. Dia akan bersifat anti-inflamasi, dia bersifat anti-proliferatif, dia bersifat apa lagi? Anti-angiogenesis. Ya. Nah, itu kan artinya dia ada kerja lokal, ada kerja sentral. Nah, sekarang kalau kita lihat datanya, kadar estradiol berapa? 165. 165. Sebelum terapi. Oh, ini sebelum terapi. Sebelum terapi. Sebelum. Baseline. Ini baseline. Pernah di follow up nggak? Belum ada datanya. Nggak ada follow up. Ya, artinya kita nggak bisa analisis ini. Jadi saya berharap ada sebuah ini yang follow up, karena masalah gini. Kalau misalnya kita memberikan diagnosis kan kita harapannya maka dengan menurunkan kadar estradiol maka ini juga akan bersifat inhibisi terhadap endometriosis. Dengan dia direct effect pada endometrial depletion, maka juga kita berharap akan menekan lesi endometriosis. Karena kenapa dia bisa bikin pain endometriosis? Inflamasi di saluran. Dia akan melepaskan Cytokine. cytokine, ya kan? Dia akan melepaskan cytokine. Terus cytokine-nya Yang ngapain? proinflamator. Ngapain kerjanya? Cytokine itu ngapain? Dia duduk pada reseptor di Nyeri. neuron. Ya. Karena kita tahu endometriosis ini akan melepaskan apa yang disebut sebagai nerve fiber growth factor kan, iya kan? NGF. Nah, apa ininya pengaruh dari NGF? Maka akan dia menginvite serabut-serabut saraf nociceptive yang sifatnya unmyelinated, yang sering kita kenal sebagai apa? C fiber, ya. Dan kalau kita lihat serabut-serabut saraf nociceptive itu, maka kita bisa lihat di sini banyak sekali reseptor-reseptor terhadap apa? Sitokin proinflamasi. Ya. Nah, jadi kalau dia duduk di sini, maka dia akan membawa stimulus pada neural pathway. Pertama di bagian medulla spinalis, ya. Kita mengenal ada namanya DRG, apa itu? Dorsal root ganglia, ya. Lalu dia bawa ke atas melalui apa? Spinothalamic tract. Makanya ini berakhir pada daerah thalamus. Ya. Disinilah baru akan ada Pain. pain. Ya.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa upaya untuk menekan pain pada pasien ini sebenarnya sudah dikerjakan dengan memberikan diagnosis dengan harapan dia bekerja sentral untuk menekan HPO. estradiol dan juga dia bekerja direct pada lesi endometriosis untuk menekan inflamasi, angiogenesis, proliferasi dan memicu apoptosis. Nah, tapi kenapa pasien ini masih sakit? Resisten. Nah, itu pertanyaannya. Artinya kalau kita bicara pain, kalau seorang penderita endometriosis masih sakit, maka gimana menganalisis? Kira-kira gimana? Nah, ini yang makanya saya bilang. Maka dari pemeriksaan. Jadi artinya kemungkinan yang pertama, pain ini masih terjadi karena endometriosis masih aktif. Ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apa? Masih ada inflamasi yang terus berjalan di luar lesi endometriosisnya. Ini kan kita bicara cytokine proinflamasi. Apakah cytokine proinflamasi datangnya Hanya Hanya dari endometriosis? Jadi ada kemungkinan yang kedua. Jadi jangan-jangan ada source of inflammation di luar dari dari endometriosis. skenario ketiga. Estradiol belum tertekan. Oke, artinya itu lewat endometriosis juga. Tangan pusat kan. Skenario ketiga. Dari pusat. Peri. Yang memori sentral. Biar endometriosis. Hmm? Apa? Ya, pain beyond endometriosis tentunya. Jadi kalau bicara yang ketiga ya ini. Ya, jadi bisa peripheral sensitization sampai central maladaptation gitu. Nah, artinya kan kalian harus mendeterminasi kalau seorang menderita endometriosis on medical treatment dan nyerinya masih sangat tinggi, maka artinya kalian harus mendeterminasi apakah ini painnya datang dari endo, apakah painnya ini datang dari other inflammation resources, atau ini pain beyond endometriosis. Ini konsep ini konsep. Ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini apakah kita dapat menganalisis nggak pada kasus ini? Pada kasus ini emang ada, kalau dari anamnesisnya dok, memang pada bulan April sampai Mei itu dia sempat mengeluhkan demam hilang timbul sama ada penurunan berat badan yang sempat dikonsulkan ke autoimun. Ya, jadi artinya kalau dilihat bahwa pasien sudah dikonsulkan ke bagian alergi imunologi, cuma saya nggak lihat nih seberapa banyak hal dieksplor oleh alergi imunologi, tapi at the end mereka menyatakan bahwa tidak ada abnormalitas. Ya. Yang Nah, belum kalau ada. kita bicara inflammation, maka inflammation kalau based on antigen, ya kalau kita bicara based on antigen kan, inflammation ini kan sebuah reaksi yang muncul akibat adanya sebuah exposure terhadap antigen. Nah, antigen ini dibagi menjadi apa? Self dan non-self. Kalau self, ini kita bicara autoimmune. Ya. Kalau non-self, artinya kita bicara Infeksi. alloimmune, bukan autoimmune, tapi alloimmune. Nah, ini biasanya terjadi kalau ada sebuah antigen yang berasal dari luar. patogen. Patogen. Ya. Jadi nggak semua antigen dari luar itu akan direspon oleh sistem imun, tapi hanya antigen yang berasal dari patogen yang akan direspon, karena patogen ini bersifat harmful. Sistem imun kita hanya bereaksi pada sesuatu yang potential harmful. Ya, kalau dia unharmed, nggak boleh dia bereaksi. Ya. Nah, jadi artinya kita kalau mendengar dari autoimun, ya kita cuma ngomong tentang source of inflammation yang datang dari self antigen.
Tapi bagaimana dengan yang ini? Belum. Ada nggak kemungkinannya? Infected misalnya, infeksi apapun, ya kan? Nah ini belum dibahas di sini. Ya. Terus kemudian selain ini, pathway ketiga dari pain, yaitu yang berasal dari post endometriotic pain, kita juga belum tahu. Kenapa? Karena kita nggak tahu waktu pasien ini diberikan diagnosis, apakah primary action dari progestin tadi udah jalan atau belum. Iya kan? Nah itu maksudnya. Nah jadi dalam hal ini ya, kita harus benar-benar menggunakan konsep ini untuk membuat analisis. Ini kan kita bicara penderita endometriosis yang even on progestin treatment dia masih pain. Ya, nah ini analisisnya kira-kira seperti ini. Ya, ya kalau misalnya katakanlah problemnya ada di nomor 1 misalnya, di kemungkinan nomor 1 di mana treatment kita belum sampai, ya artinya belum sampai ini. Ya kita harus mengadjust apanya? Ya dosisnya. Karena apa? At the end of the day tetap kita bicara pre-reseptor, reseptor, post-reseptor, kan kita bicara pemberian progestin. Nah kalau membicarakan terapi hormonal kita bicara tentang level atau kadar, lalu kemudian reseptor, baru kemudian interaksi antara reseptor dengan G. Jadi kalau misalnya kita memberikan terapi hormon ternyata tidak sesuai dengan responnya dengan apa yang kita ekspektasi, maka analisis kita adalah prareseptor, reseptor, post-reseptor. Ya. Karena saya punya nih kasus endometriosis, pendek orangnya, ya, kurus orangnya, tapi pada saat diberikan diagnosis 1 kali 2 mg nggak pernah bebas nyeri. Abnormal bleedingnya luar biasa, kurus. Ya, waktu saya analisis ternyata diagnosisnya nggak pernah bisa menurunkan kadar estradiol. Itu yang pertama. Kedua, endometriumnya masih tebal. Coba kalian bayangkan, ini kurus loh orang. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya increase the dose 2 kali 2 mg, dan sampai sekarang alhamdulillah tenang in terms of nyeri dan in terms of abnormal bleeding. Padahal orangnya kurus. Tadinya dia minta diturunin half dose. Ternyata waktu diturun half dose makin buruk perdarahannya. Nah ini memperlihatkan bahwa kalau kita mau menganalisis terapi hormonal ya, kita gunakan pendekatan pre-reseptor, reseptor, dan post-reseptor. Dari situ kita udah lihat ya, penggunaan progestin 2 mg ternyata tidak dapat menekan poros, tidak dapat menekan endometrium. Bisa disebabkan karena kadarnya yang kurang, bisa disebabkan karena resistensi progesteron. Ya. Nah, ya. Ada batasannya nggak sih dok? Kita misalnya naikin dosis sampai kayak cc gitu dok, kapan kita bilang dia ternyata resisten atau kapan? Ada batasannya nggak dok? Bukan batasan, tapi gini, kan penelitian awal dari diagnosis itu kan mereka menggunakan beberapa dosis untuk melihat berapa the best dosis yang diberikan pada pasien. Awalnya ada kandidat antara 2 dan 4. Akan tetapi kalau kita lihat ya, dua-duanya equally efektif. Akan tetapi kalau dilihat in population dengan dosis yang besar, ternyata side effect-nya lebih besar. Makanya diputuskan menggunakan 2. Tapi kan nggak semua orang respon dengan 2. Ya. Parameter apa yang digunakan saat kita mencoba untuk menaikkan dosis tersebut? Ya itu yang tadi saya bilang. Tadi pertama tentu adalah tidak ada, kita bisa melihat phenotype dari pasien yang diberikan progestin. Kan saya kemarin kan sudah memperkenalkan ada 2 fenotip yang kita buat di
center ini Bleeding. terkait dengan Bleeding. penderita yang menggunakan progestin. Yang pertama pain. Karena kan kita lihat di sini, pain ini menggambarkan progestin kerja di endometriosis. Tapi kan kita tahu progestin ini nggak cuma kerja di lesi endometriosis kan, dia juga kerja di apa? Endometrium kan, endometrium utopik kan, karena kan sama aja. Nah, akan tetapi mekanisme kerja dia di endometrium utopik kan hanya kelihatan efeknya bukan pain, tapi adalah abnormal feeling. Jadi artinya makanya kita melihat fenotip orang yang menggunakan progestin cuma dua, pain dan AUB, karena ini memperlihatkan efek obat ini ke endometriosis dan efek obat ini ke endometrium utopik. Mau nanya, kalau di Poli itu ada beberapa pasien yang sudah on progestin tapi nyerinya bagus, terkontrol, dia nyaman, hanya estradiolnya naik. Ya. Kita nggak perlu apain kan? Nanti dulu. Oh, belum. Estradiolnya naik kan? Iya. Tapi ada bleeding atau Nggak enggak? ada. Nah, ini kan bisa dijelaskan dengan algoritma ini. Kenapa pasien itu even estradiolnya di atas therapeutic level, tapi tidak ada pain, tidak ada AUB? Karena bisa kita lihat tadi, ya, pre-reseptor, reseptor, post-reseptor. Jadi artinya kita bicara estradiol tinggi, tapi sepanjang progestin ini dapat optimal menekan, karena kan sekali lagi mungkin dia tidak efektif menekan poros HPO. Satu, kedua mungkin estradiolnya juga datang dari source yang lain. Contohnya apa? Misalnya dia obes, tapi meskipun obes biasanya juga umumnya yang keluar adalah estrol. Nah kemarin kan ditanyakan tuh di Cerdas Cermat kan apa 12 beta HSD2. Nah, kok HSD2 sih? Dua, pertanyaan kemarin dua dong. Itu yang gue bingung. Ini juri atau juri? Pertanyaan kemarin Nah, enzim apa? karena gini, kalau kita ngomong enzim, ya, yang bertanggung jawab pada sintesis de novo harusnya HSD tipe 1. Nah, gue juga heran yang ngomong HSD tipe 2 dibenerin. Pertanyaannya kemarin dibalik dong. Enggak, orang ditanya apa enzim yang bertanggung jawab pada sintesis estrogen de novo. Makanya gue kaget yang ngomong HSD tipe 2, hampir gue lempar. Pertanyaan kemarin yang defek enzim yang mengkonversi estradiol menjadi estron dok, dia balik dok kemarin. Pertanyaan dibalik dok, jadi dari Oh, estradiol dibalik. jadi estron. Oh bukan. Jadi yang dua dok. Iya, hampir Itu yang lempar. jawaban paling yakin dok kemarin. Iya, jadi itu. Ya. Sebelum enzimnya. Rematch. Oh, rematch. Kayaknya kurang puas rematch. Rematch. Ada ketidakpuasan. Ah, Udah lupa lagi dok kemarin udah dikasih tahu. iya jadi gitu. Jadi bisa kita lihat estradiol ini kalau tinggi di dalam itu, coba lihat. Ini kan progestin. Kalau kalian lihat progestin terhadap poros HPO kerjanya gimana sih? Menekan poros HPO. Menekan Poros HPO. menekan LH. LH. Iya kan? Menekan LH loh. Menekan FSH enggak? Enggak. Jadi kalau FSH enggak tertekan, kira-kira folikel di ovarium bakal Masih bisa growth. berkembang nggak? Masih bisa. Tapi bisa ovulasi enggak? Seringnya Bisa enggak. ovulasi karena nggak akan LH-nya ada rendah. lonjakan LH. Jadi artinya kita masih sangat mungkin menemukan beberapa Fresh follicle. retain follicular cyst yang menghasilkan estradiol. Tapi artinya ketidakefektifan progestin untuk menekan estradiol masih sangat mungkin. Tapi at the end dia masih punya peripheral action. Lesinya. Iya kan? Iya. Jadi even estradiolnya naik, Iya. tapi kalau dia masih efektif menekan lesi endometriosisnya nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. kita lihat jangan karena estradiolnya saja yang tinggi, tapi pasiennya painnya tidak ada, AUB-nya nggak ada. Yakin. Ya artinya kita bisa lihat bahwa
treatment progestin ini sangat efektif buat endometriotic lesion dan endometriumnya. Ya, jangan dinaikin dosisnya buat apa? Benar nggak kira-kira? Benar. Ya, jadi kita nggak men-treat angka ya. Iya, Ya, kita men-treat Penjelasan. reaksi. Bisa. Nah, jadi pada pasien ini seharusnya kita melakukan dulu analisis. Ya, kira-kira ini pain-nya kenapa? Nah, sekarang kan diperkirakan karena infektif. Nah, kira-kira infeksinya kenapa? Tapi CRP-nya rendah sih. Ada sebuah jurnal yang mencoba untuk mengkultur Dysbiosis itu kali. Iya. infected endometrium. Dysbiosis. Kuman-kuman apa yang umumnya mereka temukan? E. coli. Kenapa? Dysbiosis. Ascending. Are you sure E. coli is genital tract microorganism? Translokasi. Translokasi ke Translokasi ke Ya. translokasi dari Jadi sekali lagi ini kaitannya adalah terkait dengan perlekatan antara kista dengan Usus. ya, di mana ternyata menyebabkan terjadinya adanya gangguan barrier yang menyebabkan mudahnya translokasi atau menyeberangnya kuman dari lumen usus masuk ke dalam endometrium. Ya. Jadi ini yang mungkin terjadi. Jadi sekali lagi pada kasus-kasus seperti ini ya, saya tetap ingin agar kita melakukan analisis ya, agar apapun yang kita putuskan ya ini tepat sasaran, itu aja. Oke. Ya itu ya. Jadi untuk kasus ini indikasi operasinya ya, Indikasi operasi ya tentu bisa jadi ya, kalau kita melihat ini kaitannya dengan infeksi tentu source control. karena bakal jadi pertanyaan juga bagaimana Anda menata laksana terhadap adenomyosisnya gitu kan, dia pain juga. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, makanya pentingnya data objektif. Makanya tadi saya menyatakan bahwa sebelum kita melakukan analisis maka harus ada data objektif. Tadi yang mencoba menganalisis mekanisme kerja dari progestin treatment. Progestin treatment ini kerjanya udah sampai mana? Nah, disitulah baru kita bisa melakukan analisis. Kalau nggak ada analisis, kita nggak bisa analisis. Iya, meningkat dikit emang ada inflamasi. Cuma Jadi nggak pernah ada analisis sebelumnya terkait dengan analisis. Kalau evaluasi yang evaluasi kuadrupelnya sih nggak ada, Dok. Cuman kita memang periksa leukosit sama lymph count-nya, memang dia leukositosis ada terapi antibiotik. ada bactesin baktesin. membaik, cuman masih tetap ada nyeri, makanya Nggak, diperiksa. maksud saya gini, kan kalau melakukan empirical antibiotic treatment itu kan harus ada follow up dalam bisa simptom ataupun marka inflamasi. Leukosit. Leukositnya turun sih, Dok, dari 16.000 jadi 11.000, tapi masih tetap neutrofilia. Ya, artinya leukositnya turun. Tadinya 16.000. Iya. Oke, ini karena leukositnya tinggi maka diberikan Antibiotik. Nah, jadi bisa kita lihat nih ada respon dalam empirical antibiotic. Jadi mungkin disitulah dianalisis bahwa Mungkin adanya infeksi. nyeri ini adalah terkait dengan infeksi. Infeksi. Ya. Nah, tapi tetap ini adalah nona, usianya masih muda. Jadi sekali lagi tentu upaya konservasi menjadi isu yang penting pada pasien ini, dan jangan lupa kembali kita harus melakukan analisis postoperatif. Ya, artinya apakah benar hanya karena infected cyst atau ada kemungkinan yang lain. Ya. Iya, Dok. Karena at the end tetap pasien ini harus melanjutkan terapi konservatifnya karena kan dia belum menikah. Oke, Kasus berikutnya, Dok. ya berikutnya. Kasus berikutnya ini nyonya dia, slide 11. Nyonya dia pasien ini dia mengeluh, dia datang dengan
dysmenorrhea sejak remaja yang memberat sejak 2 tahun terakhir, mencapai fase 89, tidak ditemukan nyeri di luar menstruasi. Dia sudah 2 tahun menikah dan belum punya anak. Sebenarnya pasien ini masalahnya dengan infertility sih dok, yang utamanya. Dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan workup infertility, AMH-nya memang 2,53 dan HSG-nya ditemukan kedua tuba paten dengan tidak ada hydrosalping. Sudah dilakukan analisis sperma juga, analisis spermanya konsentrasinya 78, motilitasnya juga 78 dengan jumlah spermanya 50. TMSC-nya 42,58, jadi masih normosospermia. Pasien ini direncanakan untuk dari sampai kistektomi untuk kemudian pasiennya Prognosis pasien ini gimana? FV score-nya sih 7 kemarin. FV score-nya kalau dari perhitungannya 7 sih dok. Di slide. Preoperatif. Iya, preoperatif. Jadi kemungkinan hamilnya 40% dalam 6 Jadi cukup tinggi bulan kan? pertama. Iya. Cukup tinggi. Iya. Karena kenapa? Kan udah diajarin dokter Kemal untuk menilai prognosis infertility pasien endometriosis preoperatif. Apa 2 parameter yang harus dinilai? Perlengketan dan lesi endometriosisnya. Ya. Jadi menggunakan modalitas apa? Ini kan preoperatif. USG dok. Dan HSG. HSG. Sama HSG. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kedua tubanya paten dan sebenarnya kalau kita menggunakan katakanlah Slide ultrasonografi 13. finding Slide ada 13. endometriosis, maka kita juga harus melihat apakah ada lesi-lesi endometriosis yang berkaitan dengan ovarium dan tuba. Gambaran USG-nya di slide USG-nya dulu. Di slide 22. Slide 22 aja. Kistanya jadi bilateral dok. Ukurannya 8x6 sama 8x9 cm. Kok miom? Ini bukan Suryanti ini. Kayaknya di hide deh. Iya. Enggak, ini kalau pas slide sih enggak ini. Dibuka aja. Slide 22. Di end aja deh. Di end saw aja. Di end dulu. Close persen. Ke atas. Enggak, saya dulu. Atasnya USG. Ini yang lama ya. Iya. Salah buka. Tukeran di sini. Uterusnya tidak ditemukan kelainan apa-apa, tapi dari ditemukan masa kistik ukuran 8x9 kurang lebih sama 6x9. Jadi kistanya besar. Besar. Jadi rencana pasien ini apa sih? Pasien ini sih memang dia belum ada rencana untuk ART dok. Jadi sementara ini memang pasiennya karena Ya belum kenapa ada harus di dia. ART pasien? Jadi pasien ini rencananya memang mau normal sih, mau sekolah. Bukan begitu cara menjawab. Pasien ini kenapa tidak di ART? Karena FV score-nya tadi. FV FV score-nya tadi dalam. Oke, EFI score itu kan hanya menyatakan prognosis kehamilan. Kan orang akan bertanya hamilnya pakai cara apa kan gitu kan. Itu kan cuma ngomong prognosis kehamilannya. Tapi kan at the end of the day kan dokternya harus bilang ini hamilnya pakai metode apa ini. Kalau lihat dari kedua tubanya pasti paten, setelah TMS. pasca ini masih bisa dilakukan inseminasi, masih bisa dok. Iyalah. Ada yang setuju atau nggak setuju? Kalau berdasarkan FV score itu memang sedikit ada penjelasan bahwasannya FV score sekian atau grade-nya 3-4 itu rekomendasinya IVF, 1-2 itu normal atau IUI. Kalau yang pernah Indra baca. Iya. Tapi sekali lagi kita nih bicara praktikalnya. Ya, kalau kita bicara idealnya ya. Kalau bicara idealnya kita nggak usah ngomong EFI score. Kita lihat dengan aja bilateral big endometrioma, kita udah tahu ini adalah endometriosis derajat Iya.
sedang berat, dan rekomendasi untuk sedang berat semua paham pasti IVF. IVF. Tapi kan kita bicara tentang reality in life ya. Jadi pasien ini pasien BPJS dan pasien ini kan Iya. bukan pasien Yasmin atau apa. Nah jadi pada pasien ini makanya itu dilihat IFI itu juga dari komponen tuba. Kita lihat tubanya kan SG-nya bagus. bilateral, ya kan. Nah spermanya Bagus. normal, ya. Problem ada di ovarnya karena dia ada kista bilateral. Nah jadi artinya pasien ini rekomendasi kita karena melihat ada bilateral tube yang paten, maka masih ada kesempatan offering apa? Natural. Natural. Inseminasi. Enggak, kenapa natural sama IUI ini bisa didiskusikan? Kira-kira apa ininya? Apa ininya sebenarnya? Gapnya atau burdennya kalau kita melakukan between natural atau IUI? Sebenarnya sih dengan dia endometriosis, kalau dia promil kan kita nggak bisa kasih terapi endometriosis untuk menekan endometriosisnya. Jadi dia punya waktu nanti terbatas untuk dia recurrent. Jadi kalau bisa memang promilnya kita assisted, tapi dengan yang masih bisa dengan IUI. Kalau kita biarkan pasiennya natural tanpa kita kontrol, balik lagi belum hamil. Nggak, maksud saya gini, yang disebut natural dan IUI itu kan perbedaannya hanya karena IUI itu kan memprepare sperm. Spermnya. Kalau natural bukan berarti kita Karena lepas stimulasi. begitu aja. Yang disebut natural itu kan adanya Stimulasi. pertemuan antara sperma dengan sel telur yang tidak kita lakukan apa-apa. Itu maksudnya natural. Nggak, sekarang dalam kondisi seperti ini apa yang membuat gap antara natural conception dengan IUI? Kembali kepada konsep dari endometriosis. Nah, sekarang kembali kepada kenapa sih orang dengan endometriosis bisa mengalami subfertility? Kalau endometrioma bisa karena dia bisa gangguan follicular growth, sama satu lagi bisa penurunan cadangan folikel. Kalau endometrioma Penurunan follicular growth maksudnya apa? penurunan cadangan folikel sama gangguan follicular growth karena ada massa darinya. Itu kan kita bicara jangka panjang. Kalau orang bicara infertility itu menjelaskan mekanisme kenapa tidak terjadi hamil. Kalau mekanisme tidak terjadi hamil kan pasti tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadinya implantasi. Cuma itu aja. Gak bisa kita ngomong ada ovarian reserve. Saya tahu kimia satu kimia itu mati. Iya, terus apa ininya? Itu terlampau jauh. Ini orang lagi nanya, kalau orang nggak bisa hamil, cuma dua kemungkinan, unfertilized atau nggak ada implantasi. Reseptivitas. Jadi penyebabnya apa kira-kira? Ada gambarnya yang menjelaskan kenapa penderita endometriosis itu mengalami subfertility. Kenapa? Kalau saya gambar seperti ini, orang ada kok di jurnal sering diambil gambarnya, dan kalau kalian lihat Google dengan cepat tuh biasanya gambar ini pasti keluar. Di sini ada sperma, di sini ada sel telur. Nah, ada berapa mekanisme yang bertanggung jawab pada mekanisme subfertility pada penderita endometriosis? Nah, biasanya nggak nanya angkanya dulu lah, turutin aja kira-kira apa mekanisme. Anatomical distortion. Anatomical distortion, Iya. misalnya akibat apa? Karena dia ada adeno atau Ya, kista. oke lah, mungkin karena Sita laparoskopis jadi seneng start dari structure.
Terus dia juga yang kedua dia Apa? menurut karena dia mengeluarkan banyak cytokine dia yang proinflamasi, dia bisa mengganggu pergerakan sperma atau mematikan sperma untuk nyampe ke sana. Oke, dia akan menghambat gerakan sperma Ya. karena cytokine pro-inflammation. Apalagi? Ya. Terus dia juga mengganggu folikulogenesis di ovariumnya, Mengganggu folikulogenesis itu menghambat, gimana caranya? maksudnya dengan penurunan kualitas oositnya jadi nggak bagus tuh, dengan dia banyak cytokine di ovariumnya. Oke, jadi ke sini ya. Itu juga Oke, apalagi? menurunkan reseptivitas endometrium. Endometrium sini. Apalagi? Tuba perjalanan. Tuba. Tubanya, mobilitasnya. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dengan adanya endometriosis yang melepaskan cytokine, maka lihat salah satu cardinal signs dari inflammation apa? Malaise. Malaise itu adalah akibat abundance pro-inflammatory cytokines, maka semua aktivitas akan ditekan. Sperma movement ditekan. Lalu uterine contractility akan meningkat. Ya, kita tahu bahwa oksitosin reseptor pada myometrium pada penderita endometriosis akan sangat meningkat. Makanya nggak heran kontraktilitas akan tinggi sehingga mengganggu implantation. Bahkan kalau dia hamil, penderita endometriosis sangat prone untuk terjadi preterm delivery. Ya. Nah, jadi contraction juga sangat tinggi. Peristaltik tuba akan terganggu, ciliary movement akan terganggu, ya. Mekanisme folikulogenesis dan ovulation akan terganggu, ya. Dan semua ini berujung dengan gangguan fertilisasi, ya. Gangguan fertilisasi. Lalu kemudian ternyata endometrium pun juga bisa diganggu sehingga terjadi gangguan implantasi. Nah, jadi harus tahu nih, apa penyebab-penyebab. Nah, jadi pada kasus seperti ini di mana tidak ada distorsi anatomi, umumnya ditemukan pada endometriosis derajat apa? Minimal mild. Ya, 1-2. Ya, rekomendasi untuk endometriosis minimal mild apa? Inseminasi dan stimulasi. Ya, kenapa? Karena tadi untuk mengovercome gangguan folikulogenesis. Yang kedua adalah untuk mengovercome potensi gangguan Mobilitas curahkan sperma, maka sperma ditaruh di ujungnya. Itulah kenapa inseminasi menjadi pilihan pada kasus minimal mild. Nah, juga termasuk pada kasus seperti ini. Kalau kita sudah ambil endometrioma kan dia artinya udah nggak ada masalah lagi kan. Tapi jangan pikir endometrioma diambil artinya endometriosis totally disappear. Kalau kalian lihat terjadinya endometrioma kenapa? Kenapa? curling dari implan. Karena adanya retire pada permukaan ovarium yang melibatkan implan darah menstruasi di permukaan ovarium. Ya, ada beberapa teori sebenarnya, ada terkait dengan penempelan, ada terkait dengan pada saat ovulasi waktu terjadi injury tiba-tiba masuk implan itu ke dalam, ya, sehingga kemudian terjadi endometrioma. Ya, jadi artinya apa? Kalau sampai kita melihat ada endometrioma, apa nggak ada itu endometriosis superficial? Ada. Ya kan? Jadi jangan menyangka bahwa dengan mengangkat endometrioma terus masalah endometriosis solve. Ya, karena kita tahu bahwa ini akibat dari tumpahan darah menstruasi yang tumpah besar. Iya kan? Nah, jadi artinya dalam hal ini kita juga nggak bisa bilang bahwa nggak ada endometriosis yang
tidak aktif pada saat kita sedang memicu kesuburan, ya kan? Karena kan endometriosis yang superficial kan masih akan aktif dan melepaskan pro-inflammatory cytokines, iya kan? Iya. Nah, jadi artinya makanya inseminasi bisa menjadi alternatif dalam hal ini. Ya, jadi sekali lagi kita harus memahami tujuan mekanisme dari pengangkatan endometrioma ini apa jadi artinya. Tujuannya untuk apa jadi pada kasus ini kan kasus ini punya anak, ada bilateral big endometrioma. Tujuannya apa jadi? Persiapan fertility. Untuk Pologenesis. iya untuk memperbaiki polipogenesis. Jadi sekali lagi kan tindakan pembedahan pada endometriosis terutama pada kasus ingin punya anak kan ada beberapa indikasi, ya indikasi yang mengurangi terjadi distorsi anatomi, lalu mengurangi kemungkinan terjadi gangguan polipogenesis, mengurangi kemungkinan gangguan fertilisasi, dan mengurangi kemungkinan gangguan pada implantasi. Jadi prinsip itu yang harus kita pahami. Ya, jadi kira-kira pada pasien ini apa yang kita Perbaiki tuju? polipogenesis. Untuk memperbaiki, karena apa? Kalau ada kista seperti ini, gimana folikel bisa berkembang? Kelihatan aja enggak folikel. Folikel antralnya mana? Nggak kelihatan. Ya, apalagi kalau misalnya pasien ini akan menjalani prosedur IVF, udah jelas. Ya, folikelnya ini nggak kelihatan. Gimana mau pick up? Ya, jadi artinya dalam hal ini ya kita memahami bahwa tindakan operasi ini ditujukan untuk memfasilitasi program ingin hamil. Nah, cuma tindakan operasinya apa ini rencananya? Rencananya drainase sampai kistektomi. Drainase sampai kistektomi. Artinya bisa kita lihat bahwa tindakan operatifnya pun mencoba hanya sekedar untuk mengurangi Reduksi massa. mechanical compression yang berasal dari kistanya, nggak ada rencana mau ngapa-ngapain, hanya memfasilitasi agar nantinya terjadi polipogenesis. Nah, cuma nanti yang penting adalah strategi pada pasien ini yang selalu menjadi kontroversi, ya. Operasi dulu baru tindakan apa? Ya karena ini nggak ada IVF ya tentu nggak relevan juga sih mendiskusikan itu. Ya tapi pada kasus ini tentu pertanyaannya adalah post operatif, apakah langsung diberi induksi ovulasi atau kita tekan dulu? Tekan dulu. Kan belum berencana. Karena kalau kita lihat di S3 guidelines apa yang Kan suppression. Iya, beliau menyatakan bahwa pemberian progestin itu justru akan mendelay Terlambat opportunity untuk hamil. hamil. Nah ini selalu jadi perdebatan nih, nggak ada habisnya. Ya, orang yang concern tentang recurrency pasti ingin kalau bisa menekan dulu agar jangan terjadi recurrency baru kemudian dilakukan. Pada guidelines yang sebelumnya sebenarnya ada pendapat untuk melakukan supresi 3 cycle. Cuma itu sudah di take out di guidelines yang terbaru. Nah ini sekali lagi everything dikembalikan kepada BPJP. operatornya. Ya. Kalau saya sih mencoba menilai how severe is the inflammation. Kalau inflammationnya masih terlampau tinggi ya, mungkin ada tempatnya kita melakukan supresi terlebih dahulu sebelum melakukan induksi ovulasi dan inseminasi. Berapa lama pos operasi dok ideal kita nilai dia inflamasinya? Kan kalau pos operasi Enggak kan kita nilai inflamasi sebelum. Oh ya sebelumnya. Dari situ kan kita bisa melihat inflamasinya ini cukup tinggi. Karena kan at the end of the day tetap kita menginginkan environment yang ramah ya. Kalau sangat inflamatif kan gimana? Oke, Ya, ada komentar tambahan? Ya, oke lanjut. Yang ketiga. yang berikutnya ini Nyonya Maharani Hajang Saputri, dia dengan dengan endometriosis subkutis dok. Pasien ini awalnya
dia dengan endometriosis cutis di bulan Juni, namun sudah ada riwayat biopsi. Di biopsi sama bedah memang ditemukan hasil PA-nya sesuai dengan endometriosis. Dan pasca biopsi ini baru jadi masalah karena dia keluar darah dan nyeri pada setiap kali menstruasi. Dan perbaikan setelah diberi progestin, Dynogest. Pasca biopsi dan diketahui PA-nya endometriosis nggak ada tindakan lanjut? Nggak ada. Karena dari bedah dok. Biopsi bedah. Yang Biopsi bedah. Nggak dirujuk ke SPOG? ya ke kita. Waktu Ya itu nggak? Ke SPOG di pasar tuh? setelah terbuka dan keluar darah baru dirujuk dok ke SPOG sama bedahnya. Terus di SPOG diapain? Dikasih visan perbaikan. Perbaikan apanya? Tidak keluar darah. Keluar darah dan Tidak keluar darah. dan nyerinya juga berkurang. Nyerinya juga berkurang, artinya dia lebih mengambil tindakan konservatif. Iya. Nah sekarang kan kelihatan respon terapinya baik nih, nggak ada nyeri, nggak ada perdarahan. Nah kenapa pasien dirujuk ke kita? Masih kayak ada lubangnya gitu sih dok. Masih basah-basah gitu. Nggak, maksudnya apa nih, masih basah? Kita gunakan bahasa medis lah. Kayaknya Gambarnya Gambarnya Ini 27. Gambar sama 27. Ini dok, biopsinya masih agak ya bukan, maksudnya apa yang menjadi concern SPOG di sana? Sehingga kan dia sudah memberikan Dynogest dan dikatakan semua simptomnya membaik. Nah, apa yang pakai perban kan? Jadi nggak keluar darah dok, tapi kayak keluar cairan terus. Nah, kalau keluar cairan terus itu infeksi. apa maksudnya? Kita Cairan kan ini Iya. kalau kita bicara di dalam sistem tubuh kita ini kan cuma dua kemungkinannya. Tapi bungkus ya. Nah, nanti dulu kan pernah jadi anak FK kan. Iya. Kalau ada cairan yang keluar, ada berapa mekanisme? Hah? Apa? Nah, Sudah. transudasi atau eksudasi kan dua kemungkinannya. Nah jadi di situ inilah apa perbedaan transudasi dan eksudasi? X dari luar. Emosi. Apa yang bedain? Lupa. Eksudasi itu kan dari reaksi inflamasi. Kenapa reaksi inflamasi bisa terjadi eksudasi? Karena ada Ekstravasas. plasma leakage. Kenapa terjadi plasma leakage? Karena ada peningkatan permeability membran dan melebarnya gap junction. Sehingga makanya bisa kita lihat ya, eksudasi umumnya membawa molekul-molekul yang besar. Ya, makanya kita seringkali bisa membedakan antara eksudasi sama transudasi berdasarkan konten dari cairannya. Ya. Nah, kalau transudasi kita tahu bahwa cairan berada di dalam kompartemen vaskular itu ditentukan oleh hydrostatic pressure dan oncotic pressure. Kalau misalnya oncotic pressure-nya rendah dan kita tahu yang menjaga oncotic pressure itu siapa? Albumin. Kalau albuminnya rendah ya maka terjadi transudasi. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat apakah cairan ini merupakan bagian dari eksudasi atau transudasi. Beda ini gimana? Enggak, kita lihat the whole concept dong. Kalau misalnya ini inflamasi kan artinya ada cardinal sign yang lain dong. Ada kemerahan, ada nyeri, dan seterusnya gitu kan. Enggak merah. Sudah ini. Ada tanda inflamasi sudah nggak? Kalau transudasi artinya albumin pasien ini rendah dong. Artinya ada mungkin transudasi di tempat yang lain. Masa cuma di situ aja? Nggak, ini cara berpikir logikanya gitu loh. Gimana? Iya dok. USG sih nggak akan lihat apa-apa. Saya cuma lihat Masih ada nodul. ini hati-hati ya. Saya melihat kayaknya dia agak ini ke rectus ini.
Iya. Spesies. Ini cukup dalam ini apa ininya nodulnya. Ini gede nih, lumayan. Kalau di aspirasi dulu cairannya dilihat. Kalau kita lihat gambaran Nggak ada PSG-nya cairan, nggak ada, nggak ada nggak ada cairan. gambaran kistik nih, nggak ada gambaran kistik. Dan kayaknya cairannya juga hanya minimal. Mungkin nanti mesti dipastikan dulu ke bedah plastik, takutnya kalau kayak gini dia ada kemungkinan kita reseksi fascia juga deh kalau dia mau basic ke sana. Apakah perlu disiapkan mesh untuk tutup defeknya? Ya saya pikir kalau misalnya ada kemungkinan reseksi luas ya pasti kemungkinan Iya, bisa harus maksudnya biar nanti dipastikan mau coding meshnya dari kita dari bedah plastik, kalau mau dipastikan aja karena itu butuh coding. Saya kalau lihat ukuran lesinya sih 1 cm mudah-mudahan. Kalaupun dia harus reseksi fascia mudah-mudahan tidak terlampau luas ya. Dioksin juga. Dioksin, oh dioksin. Kita juga punya. Jangan sedih. Kita goreng. Oke, ada ini pendapat? Ada teknik khusus nggak untuk apa untuk kepala operasinya? Nggak ada teknik khusus sih, karena semuanya bergantung pada situasi kondisi. Karena semua nodul subkutis ini kan masing-masing kasus nih beda-beda, baik ukurannya, kedalamannya. Karena kan jujur kalau saya pribadi nggak pernah ketemu dokternya apa pada saat intraoperatif akan bisa dibedakan oh ini dengan apakah dengan kondisi Yang pernah ikut operasi, Sally? Iya. Coba tanya Sally, bisa dibedakan. Kelihatan kerasa keraba waktu perabaannya sih. Jangan bilang kelihatan, Jadi keraba, keraba, nggak bisa dilihat, keraba bedanya. bisa diraba. Dan umumnya dia diikuti oleh lapisan subkutis berupa lemak ya. Jadi masalahnya biasanya kalau kita melakukan eksisi seperti ini ya, baiknya Plastik. bareng sama plastik. Kenapa? Terakhir kita Susah nutupnya. dead space. Terakhir Bukan kita dead space jadi kerut gitu. sok-sok berani nggak manggil plastik. Nutupnya Ternyata susah. itu growth-nya even kecil ya. Iya. Dan terpaksa kita melakukan eksisinya cukup luas. Ternyata. Nah masalahnya kalau jaringan subkutis itu tidak bisa aproksimasi dengan baik, maka apa yang terjadi? Jadi kayak gini tadi. Nah, Gambar terjadi. tadi. Gambar tadi yang sebelumnya. Kejadiannya. Lihat. Jadi retraksi. Enggak lihat yang kulit Gambar, tadi. Gambar yang tadi. Nah. Nah, itu. Kayak gini. Ambil Jadi jelek. 16. Kalau sama plastik biasanya dia di. Jadi kalau nggak di ngerti es. masalah flat, kalau ini, buat apa saya di sih es lebih gitu? aman Apa ada di yang flap? Namanya di flap. bedah Di flap, plastik. jadi dipindahin. Plastik bisa di es gitu. Ya di flap. Waktu itu kita cuma ngangkat berapa senti sih? Satu paling. 1 senti atau coba sayatan flapnya sampai mana? Sampai sini. Buset. Ya. Di flap. Gini. Akan tetapi aproksimasinya sangat baik, nggak jadi Nggak kayak gitu. sih, nggak kayak gini. Rasanya juga nggak nyaman sama bentuknya sih. Kan? Iya. Saya minta dioperasi. Bukan ahlinya. Iya, nggak apa-apa. Kita kan memang Ya, kan? contohnya ya, 2 ml dibuka. bedah Kakinya ukur masih- kalau melakukan eksisi luas pada kelenjar getah bening pada kasus breast cancer, Boleh pakai kaca. Boleh pakai kaca. yang nutup kan mereka, yang nutup plastik, Kaca. ya, karena itu mereka eksisinya luas sekali, sampai terpaksa plastik harus melakukan flap segala macam ya, pada breast cancer. Yang Jadi apa kurang lebih sama. Jadi kita Kita lihat tuh, Kita awalnya kayak ambil gini, mana? akhirnya kayak gitu. banyak banget. Kasihan banget.
banyak di sini banyak pasti ada. Emang kalian pikir dengan melakukan elips begini aja terus Selesai. selesai? Nah, ini tahu nggak? Ini eksisinya bisa sampai ke sini. Gitu makanya teknik operasi. Subkutisnya itu hilang, Bang. Kayak dirujuk kalau nggak di pasar Nah, jadi itu pelajaran ya, lesson learn ya. Kalau kalian nanti melakukan ini insya Allah sih operasinya tidak terlalu sulit sebenarnya. Cuma masalahnya nutupnya. Bisa bukan Itu nggak bisa masalahnya. Kita sih enak-enak aja eksisi seluas-luasnya. Tapi Bukan, waktu nggak bisa. nutupnya nggak bisa nutup jadi ya lesson learn-nya banyak ajak plastik surgeon. Ya. Kecuali kalau kita udah belajar tentang flap yang benar, melakukan Z-plasty yang benar ya silahkan lah. Kalau confident. Tapi kalau enggak, ajak mereka. Oke. next kasus berikutnya. Oh ya, by the way, pertanyaan berikutnya nih, pasien perlu progestin treatment nggak post operatif? Perlu ada adenonya Hah? perlu Perlu? Enggak. Pertanyaannya kenapa? ada adenonya Ada juga Ada keluhan yang lain? kan kalau nggak pakai ini dia ada nyeri head juga karena ada adenomiosisnya. Enggak, artinya memang dia ada dysmenorrhea juga. Ada. Kalau ada dysmenorrhea ya lanjutkan. Jadi Iya. jangan hanya Di eksisi aja. melihat masalah nodul subkutis saja. tapi seandainya nggak ada dok kenapa perlu nggak sih dok buat neken Buat saya nggak perlu lah. apa kan udah diambil semua ya Karena kan gini, apa sih ininya penjelasan kenapa dia ada nodul subkutis? SKSC. Iya, dan terutama ada di scar C-section kan sih? Kan ada teorinya. Ada. Apa? Kan iatrogenik kan? Ya, heterogenik karena Iya, seksion. artinya bukan sesuatu yang terjadi karena Natural. absorpsi retrograd atau metaplasia, karena kita nggak ketemu yang lain, cuma ada satu di situ. Ya artinya itu karena iatrogenik. Jadi buat apa? Ya. Yuk. Oke. iya dok berikutnya ini Nyonya Suartini ini masalahnya dengan AUB dok dia heavy bleeding sampai pernah diriwayat di transfusi dan pasien ini dirujuk di RSUI memang ditemukan masa kistik dengan mioma uteri multiple awalnya dicurigain OK namun udah di USG di kita didapatkan di slide 45 ini gambaran USG-nya memang ada mioma multiple dok dari ukuran 6 sampai ada yang 1 cm ada 6 Vigo kelas 6 kelas 5 dengan kelas 25 dan ditemukan juga ada masa kistik nah ini mioma yang gedenya di slide 47 Ini multiple uterine fibroid. iya dok Jadi, tapi ada endometrioma juga ya. ada di ya ini ada di kanan Jadi operasinya tujuannya untuk tujuannya untuk AUB-nya dok AUB, untuk heavy bleeding-nya heavy bleeding. Kalau bicara heavy bleeding artinya ini kelainan struktur atau non struktur? struktur Kelainan struktur. Dari mana saya yakin ini heavy bleedingnya karena kelainan struktural? Kalau yang lain gimana? Kalau melihat ada pasien dengan uterine fibroid multiple, lalu kemudian pasien mengeluh dengan AUB, bagaimana mengetahui bahwa AUB-nya ini memang berkaitan dengan miomnya? Keterlibatan uterine cavity-nya dong. Hanya karena keterlibatan uterine cavity. Sekarang coba residen jelaskan mekanisme AUB pada miom, karena itu pertanyaan CBD. Pada mioma ada beberapa dok. Yang pertama dia bisa memperluas kahung uteri sehingga Satu, hasilnya lebih banyak dok. Iya. Yang kedua dia terkait dengan VEGF dok. Jadi dia ada vaskularisasinya lebih banyak sehingga ketika berdarah dia lebih banyak juga dok. dua, Yang ketiga pada beberapa jenis mioma terutama yang pedunculated jika terjadi nekrosis bisa terjadi perdarahan juga dok. tiga,
Yang keempat, dia mengganggu kontraktivitas uterin ketika menstruasi. Yang kelima karena ada endometriosis. Venostasis, lulus EBD. Jadi bisa kita lihat ya. Tapi kalau saya lihat nih ngafal. Kalau nggak hafal lebih salah dong. Jangan ngafal. Kalau Ngerti, ngerti. susah ini. Enggak, kita bisa lihat mana orang yang ngafal, mana orang yang nggak hafal. Kalau orang memahami mekanisme dia itu sistematik. Ya coba lihat. Kalau saya nanti jawabnya, kita mulai dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Kalau dari dalam, kita start tadi pertama memperluas uterine cavity dan keberadaan dari sang mukus uterine fibroid yang bersifat pedunculated karena dia kan di citra kapiter. Ya. Lalu kemudian naik ke atas. Apa? Mekanisme menghentikan perdarahan adalah kontraksi. Dengan keberadaan intramural uterine fibroid maka bisa terganggu Kontraksi. Yang keempat, terjadinya heavy bleeding karena ketidakseimbangan antara produksi perdarahan dengan mekanisme penghentian darahnya. Kenapa? Volume darah lebih banyak karena lebih banyak vaskularisasi, angiogenesis. Dan kemudian pembuluh darah tadi harusnya aliran darahnya bisa kembali ke sirkulasi maternal, tapi tidak terjadi karena tertekan venanya oleh massa pada intramural, maka terjadi venostasis. Nah itu kalau kita lihat orang yang memahami mekanisme sama hafalan itu beda, karena dia melihat secara mekanisme bukan menghafal, ya gitu maksudnya. Tadi kan loncat-loncat, ya dalam luar dalam luar, tapi oke lah, ya daripada nggak bisa nyebut sama sekali. Nah jadi artinya dalam hal ini kalau seperti itu artinya gimana cara kita membedakan antara perdarahan yang terjadi pada uterine fibroid ini benar-benar karena murni karena structural sama yang non structural. Kalau non structural mungkin kita perlu cari tahu dia ada kelainan pembekuan darahnya atau enggak juga bisa. Yang lain, karena ini pernah saya tanya ke anak yang melaporkan laporan OT dan ternyata ketahuan kalau presiden yang laporin di OT itu dia pokoknya taunya nukangnya aja, nggak tahu ininya. Dengan ultrasound kita melihat vaskular. Wah, kalau saya sih nggak perlu ultrasound untuk tahu kayak gitu. Apa? Dia masih schedule bleeding kan? Apa? Darahnya sesuai dengan defense-nya. Schedule. Aduh susah banget ya. Kalau Schedule saya bleeding. lihatnya gini loh, perdarahannya schedule. Schedule atau non bleeding kan? Schedule bleeding. Iya kan? Bleeding. Kalau perdarahannya irregular, ya meskipun banyak, masa kita bilang kena kelainan struktural? Kan kita tahu Vigo itu membagi definisi high normal itu kan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah keteraturan, yang kedua adalah volume. Keteraturan dibagi dua komponen, how frequent dan variasi. How frequent itu artinya seberapa sering dalam satu cycle kan? Ditanyakan di cerdas cermat kemarin, berapa siklus normal? 3 sampai 3. 38. Gampang banget masa kayak gitu ditanya. Itu hafalan loh. Hafalan. Ya hafalan. Enggak, itu nggak hafalan. Itu nggak hafalan, itu menunjukkan ya. Bukan. Kalau kamu ngomong haid normal means haid yang berovulasi kan? Iya. Iya kan?
Panjang siklus ditentukan oleh Perpus. Bukan ovulasi. Ini kalau pertanyaan rebutan, bukan. lu udah minus 100. Fase Kamu. fase folikularnya ya. Fase folikularnya. Folikularnya. Panjang siklus ditentukan oleh Fase folikular. Fase folikularnya. Jadi jangan bilang ini hafalan. Bukan. Jadi artinya ya, kalau siklusnya 24 hari, fase folikulernya berapa? 10 hari. Kalau 38? 20 Ya? 24. Kurang-kurangan 24. 24. Berapa? 24. Ya 24 dong. 24, iya. Kenapa kamu bisa bilang 24? Karena 14 hari dari ovulasi. Ya, karena usia corpus luteum tuh 14 14 hari. Ya. Jadi artinya orang sudah meneliti ya. Orang sudah meneliti panjang fase folikuler terpendek yang masih bisa menghasilkan ovulasi itu adalah 10 hari. Fase folikuler terpanjang yang masih 24. memberikan ovulasi 24 hari. Itu bukan hafalan itu. Hafal juga ya. Penelitian. Tapi nggak hafal juga angkanya dong. Hah? 10, 24. Ya. Susah sama cewek. Cewek selalu benar. Iya. Oke deh. Ya, jadi gimana caranya ya tadi saya tanya tau nggak waktu itu Kenapa nggak hati? di MC Itu kan yang ditanya. apa indikasi operasi Oh, iya, pada benar. pasien dengan multiple uterine fibroid waktu itu dengan hebatnya fotonya ditampilkan banyak miomnya yang diambil katanya karena AUB. Oke, saya tanya AUB-nya apakah karena miom? Iya katanya. Oke, saya tanya lagi bagaimana pola AUB-nya? Ya, Schedule. perdarahannya irregular. Schedule. Ini dia. Jadi dia nggak tahu bahwa kalau perdarahannya datangnya irregular, itu problemnya ada pada mekanisme regulasi. Regulasi. Siapa yang bertanggung jawab pada mekanisme regulasi? Poros HB. Iya, poros HB. HPO. Tapi kalau berbicara volume darah menstruasi, maka yang bertanggung jawab adalah lokal. Ya, uterine cavity, tebal endometrium, hemostasis, ya. Itulah kenapa kalau dikaitkan dengan volume maka ada dua komponen, durasi dan blood loss. Ya. Iya dong. Nah, itu. Jadi artinya sangat naif kalau kita bilang kita melakukan myomectomy karena AUB tapi AUB-nya irregular datangnya. Nah, kalau pasien ini setiap datang menstruasi dia bilang, waduh banyak banget, panjang banget. Nah, itu baru kita bicara ini pasti karena kelainan struktur. Itu loh. Ya. Jadi ini rencananya mau nangani masalah AUB-nya kan? Iya dong. Oke. Next. Berikutnya dong. Next. Berikutnya ini 30 pasien menit terakhir kita suruh kali ngomong tentang materi apa Sini udah. buat besok ya. Yang terakhir dong ini dia dengan Putri Syifa Humaira 28 tahun. Apa dong? Menarik kasusnya. Menarik. Interesting. Pasien ini dia dengan infertilitas 4 tahun dan riwayat gagal IVF 2 kali. Kemudian karena kegagalan IVF-nya dilakukan histeroskopi, memang ditemukan Dulu kecurigaan. gagal IVF-nya apa tipenya? Maksudnya? Apa kualitas spermanya Oh. atau Bukannya BP ahli gagal IVF? Penelitian kamu udah sampai mana? Maksudnya apa sih? enggak kegagalannya apa? Nggak, tanya BP. Apa? Ya ini penelitian tesisnya adalah menganalisis kegagalan Oh IVF. iya, Beb, tolong jawab. Coba ada berapa? Ada berapa, Beb? Ada yang maternal factor sama paternal factornya dok. Kalau dari maternal factor dia dari endometriumnya lagi, kemudian ada embryo quality. Spermanya apa? Hmm. Itu bahasanya PCO kan?
Lihat dong, piramida Mecklin. Hah? Piramida Mecklin. Ini sperma apa? Sperma. Ada kan tadi? Oh iya. Ini apa? Piramida Mecklin yang paling bawah apa? Implantation failure. Lapis kedua. Masya Allah. Jangan dihafal. Clinical pregnancy loss. Ini ya. Live birth. Ya. Birth. Ini 30%. Ini 10. 10%. Ini 60. 60%. Dibagi dua lagi. Early semua gitu. Jadi early implantation failure dan Late implant. late. Ya. Dan kalau kita nilai apa kehamilan, maka kalau ini terjadi fertilisasi, maka kemudian terjadi chemical pregnancy, baru kemudian clinical pregnancy. pregnancy. Nah dari sini kan kita bisa lihat kegagalannya ada di mana. Nah ini yang dimaksud 2 kali gagal, nih gagal di mana supaya kita bisa melakukan analisis ya. Di early. Ingat loh, kita kalau lihat orang IVF ya, itu udah sampai tahapan fertilize, udah sampai embrio, kita udah yakin nih udah jadi embrio. Ya, kalau natural cycle kita belum yakin. Ini udah jelas. Jadi kalau gagal IVF udah pasti. Apakah implantation failure atau clinical pregnancy loss? Implantation failure sih. Nah, kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena waktu HCG-nya beta HCG waktu dicek pasca IVF-nya enak kan? Nah, artinya harusnya jangan ngomong gitu dong. Jadi 2 minggu pasca EP apa? HCG-nya nggak naik. Negatif. Atau nggak kedetek? Nggak kedetek. Tidak kedetek. Nggak kedetek. Kedetek. Jadi undetected HCG 2 minggu post ET. Iya. Nah, kalau kamu lihat pada IVF attempt pertama HCG undetected, apa yang kamu analisis? Embrio. Kualitas Embrio. embrio. Gimana? Apa yang kamu tanyakan pada ibunya? Ya sama ibunya. Hah? Nah ini pasiennya kan dari OPU-nya aja dia PCO dapat 53 Nanti oosit. dulu, jangan ngomong gitu dulu. Kita retrospek gitu ya. Ini kan katanya HCG negatif, undetected. Nah, pengen tahu nih penyebabnya apa? Itu. Iya kan? Oh iya. Nah, Embrio. kalau kita start dari embrio, apa yang kamu tanya selanjutnya pada pasien? Kualitinya. Dulu hari Wah. ya dia kualitas. Tanya dong. Bu, yang di transfer Hari day 5, 5. day 3, grading, gitu loh nanyanya. Jangan cuma IVF gagal. Karena ini sama kayak kamu punya kasus recurrent miscarriage nih. Sama. Cuma ini settingannya IVF. Settingan IVF-nya lebih ini nih, lebih advance nih daripada recurrent miscarriage. Karena dia apa? Dia start dari embrio udah ada. Ya. Nah, ini ada nggak keterangannya? Day 3, day 5, grading. Divide Day good. 5 aja sih. Oke, gradingnya gimana? Good, bagus. Bagus tuh apa? Good. Good. Ya. Oke lah. Enggak, maksud saya ini. Tapi Oke, nggak terus di-PGT. apa lagi? Tapi nggak di PGT. Katakanlah embrio day 5 good. Tapi nggak di PGT. Ya oke lah. Kalau misalnya gradingnya bagus, mungkin orang nggak mau PGT ya oke lah. Terus apa lagi selain embrio? Maternal. Endometrium. Kalau nanya endometrium apa yang kamu tanya? Bal endometrium pada saat itu transfer. Fresh atau Frozen. Beda. Endometrium yang datang dari siklus fresh cycle sama yang
frozen embryo transfer. Nanti kalau dia bilang frozen dok, Frozen. nah dilihat lagi, ini tipe apa nih? Apakah ini natural, apakah Modified. modified, atau HRT. gitu caranya. Karena dia Terus nanti dia bilang lagi HRT dok. pakai Nah, apa? Pakai apa? Waktu pakai HRT pakai apa? Terus kemudian sebelum masukin progesteron berapa tebalnya, bagaimana morfologinya, bagaimana penetrasi pembuluh darahnya, nah gitu loh maksudnya detail. Hah? Tanya sama pasiennya dok. Dia tanya lah. Kenapa saya? Oh, nah kalau sampai pasien tidak terinfo, menurut kamu gimana? It's our fault. Ya. It's Salah our saya fault. juga. Salah kita. Itu artinya dokternya tidak menyampaikan the whole information. Jadi the smart patient, the smart doctor. Ya. Ya. Itu menurut saya. Kalau sampai pasien ditanya penyakitnya nggak tahu apa-apa, itu artinya salah dokternya. Ya. Saya seringkali dapat kasus kayak kemarin, tahu nggak? Saya dapat pasien keguguran 4 kali. Tahu nggak yang terakhir dia ngomong apa? Ini dia baru kemarin mengalami keguguran yang keempat. 16 Agustus. Nih yang ketiga. Dia waktu itu tes kehamilan positif. Sudah dicek ada gestational sac. Terus kata dokternya karena ada flag, wah ini kehamilannya tidak berkembang. Terus kemudian diberikan prostaglandin. Terus kemudian 2 minggu berjalan nggak ada keluar apa-apa. Terus di USG lagi sama dokternya, oh bagus, dinding rahimnya udah tipis. Terus kata pasiennya bingung, dok saya nggak ada keluar darah apa-apa. Gimana bisa kemarin ada kantong gestasi, saya nggak ada keluar darah apa-apa, terus sekarang dokter bilang endometriumnya tipis. And you know what? Apa yang disampaikan oleh dokternya? Diserap. Ini janinnya diserap oleh sel darah putih. Itu gimana Pak? Menjelaskannya secara keilmuan. Jadi jangan kayak gitulah. Ya. Jangan kayak gitulah. Ya. Nah jadi saya setuju sama Cynthia tadi. Kamu nanti kalau punya pasien-pasien IVF kayak gitu, please kasih informasi seluas mungkin, semuanya. Jangan ditanya, Bu, day berapa? Oh, nggak tahu ya day berapa. Wah kacau. Terus embrionya dikasih tahu nggak Bu grading? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Ya jangan sampai gitu ya. Kalian nanti nih akan dapat pressure untuk melakukan IVF. Tapi kalau sampai kalian melakukan IVF caranya kayak gitu, jangan deh. Ya. Karena seperti ini nanti kalau udah recurrent implantation failure atau apa, kadang-kala nanti datanya ke kita nih. Nanti nanya nih kenapa sampai recurrent. Nanti pas kita tanya, siapa yang ngelakuin? Dokter Didi. Lalu ditanya, berapa embrionya Bu yang ditransfer? Dokter Didi nggak bilang. Terus dicek HCG nggak dicek. Terus katanya HCG-nya bagus. Tapi pas dicek seminggu lagi katanya nggak ada HCG-nya. Kayak gitu loh. Ya, nah bingung kan, ini apa nih sebenarnya? Udah untuk menganalisis recurrent implantation failure itu juga sama kayak pendekatannya dengan recurrent miscarriage. Jadi nggak ada data. Apanya dok ini dok? Ya. Ada. Kalau yang ini dia waktu pas transfer 12 dosis dari D5, tebal endometriumnya 13 mili. Ya oke lah. Jadi kesimpulannya IVF failure-nya kenapa? Curiganya Curiganya structure kalau ini dok.
karena kemungkinan Itu apa? Ada septum. cuma ya maksud saya ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya. Banyak kan udah ada septum, kecuali kalau Septumnya ada kelainan yang munculnya belakangan. Ini kan udah ada septum dan kita tahu septum adalah merupakan salah satu penyebab dari Kegagalan. kegagalan implantasi. Ya, recurrent miscarriage dengan kelainan anatomik berupa septum highly recommended untuk Koreksi. direseksi. Ya. Kenapa? 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 Bukan, karena septum tidak sama dengan uterine wall. Ya. Ya. Dia tidak ada endometrium yang adekuat. Ya. Jadi itulah kenapa septum itu absolut harus direseksi. Ya, nggak ada istilahnya tawar menawar. Itu kita beberapa kali reseksi septum tuh, kalau septumnya tebal itu di bekas kita reseksi tuh endometriumnya nggak mau tumbuh ya. Iya. Ya itulah. Itu beda sama kita miom reseksi ya. Kalau miom padahal kan dia nonjol juga ya dok ke kavum, dan endometriumnya kan hilang juga ya waktu kita reseksi. Tapi nanti tumbuh tuh. Nah ini, nah makanya seringkali orang nanya ini septum atau ini bagian dari apa istilahnya, kan kita mengenal Mullerian duct dysgenesis ini kan KV. Singkatan apa? Gangguan kanalisasi, acceptation, gangguan fungsi, dan embryonic pressure. Nah tentu kalau gangguan kanalisasi ini kan septum adalah part dari bagian apa kanalisasi, kan dia udah fungsi kan, cuma kan harusnya dia Absorpsi. diresorpsikan. Nah memang kelihatannya gangguan kanalisasi ini mungkin ada spektrumnya ya. Tadi Sita bilang kalau terlampau tebal ya kayaknya juga mungkin prognosisnya juga nggak terlampau bagus. Tapi sekali lagi septum itu absolut ya, harus Ya. harus direseksi. Oke, iya deh, Alif. Udah lelah ya. Ada apa namanya? Pisang goreng merah. Pisangnya dikasih tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Kanadi dan teman-teman. Dok, sedikit mengenai tujuan referat ini dari Prof. M. Yunir. Di sana tadi. Dari Prof. M. Yunir, beliau ingin mengetahui bagaimana sih terapi lanjutan pada kasus-kasus DSD ini. Nah ini setelah saya cari itu ada kasus yang memang belum selesai, itu kasusnya PAIS ya, Partial Androgen Insatiable Syndrome. Yang bukan dari sini di bahan fer referat ya. Oke. Nah, pasiennya Nona E, 29 tahun. Next. Keluhan utamanya dengan amenorrhea primer, pro-repair organ kelamin untuk usia menikah dengan udah membawa hasil karyotype XY. Lanjut. Ini ceritanya pasien tahun 2010 waktu usia 15 tahun. Pasien belum menstruasi, kemudian ada kelainan di alat kelaminnya, berobat ke spesialis anak di Semarang, diperiksa kromosom dikatakan XY. Kemudian pasien tidak follow up lanjut karena biaya. Kemudian pas usia 18 sampai 2 tahun, pasien mulai merasa terbebani dengan bentuk payudaranya minimalis dengan bentuk badannya yang terlihat maskulin. Pertamanya pasien sempat denial untuk karena mengetahui dia kromosom XY. Pasien merasa jati dirinya adalah seorang perempuan, memiliki suara, naluri, dan perempuan. Pada tahun 2023 ini dia udah ikhlas dan memang bukan perempuan dengan kromosom XY. Lanjut.
bukan perempuan dengan nggak ngerti sih Oh iya. istilahnya. Merasa dirinya itu dok, karena mungkin karena penjelasan dari dokter awalnya itu dia XY, jadi dia udah dibilang bukan perempuan gitu dok, karena dokter sebelumnya udah. Ya terus aja. Oke, lanjut. Ya. Ini sekarang usianya 28 tahun di bulan Mei 2023, itu rencana menikah tahun 2024. Kemudian di USG oleh SPOG dikatakan tidak ada rahim, kemudian dirujuk ke RSCM. Pasien memiliki ketertarikan dengan laki-laki, kemudian Makanya Pacaran 3 kali. Bahasanya. baru ini aliran ini ya, aliran seks bebas. Orang masih pacaran, Too much info. saat ini pasien belum dapat berhubungan intim. Iya kan tadi ada strike dong. Tes obat gitu. Nanti dong, cek dulu. Seks bebas. Kan anak zaman now dong. Oh iya. KB-nya mau Jadi dilegalkan. dokternya juga sih. Cuma tadi coba nggak bisa gitu. dia intinya dia mau menjelaskan gini dok, dia ada kelamin tidak ada lubang vaginanya gitu dok. Beneran ya? Gimana dok? Jadi dia udah nyobain. Oh enggak dok, baru dijelasin. Ya kayaknya udah ngomong sama Ngomong pasien sama pacarnya pacarnya. dok, sama pacar. Jadi intinya sama pacarnya jujur kalau dia Masih perawan. organnya itu ada kelainan gitu. Iya tapi kan nggak tahu dia bisa hubungan intim atau enggak. Ini coba dulu. Karena penjelasan dokter. Nggak mungkin lah ada statement kayak gini. Dia kan nggak ngerti yang disebut organ vagina itu kayak apa. Dia kan Iya. nggak apa. Mungkin nanti kali benerin. Diralat aja. Oke, dicoba. Ya dilarat dok, nanti dok, dibenerin. Next. Lanjut. Sekarang pasien tidak pernah menstruasi, suara seperti perempuan. Kemudian sudah diberi payudara tumbuh namun tidak besar, bulu ketiak dan pubis ada. Sudah diberi Proginova sejak Desember 2023 dari bagian kita dapat. Kemudian lulusan S1 industri, keluarga sudah mendukung sesuai dengan keputusan dokter aja nanti katanya. Kata dari keluarga menyerahkan ke dokter, ke pasien dan ke dokter. Lanjut. Semua pemeriksaan fisik, tinggi badannya 160 cm dengan tenor stage-nya M2P4. Ini gambar alat kelaminnya. Jadi ada mikropenis ukuran 2 cm, strukturnya komplit. Kemudian tidak ditemukan struktur vagina. Lanjut, ada gambarnya yang Kalau lebih jelas. boleh sih kamu menggunakan Ini kayak apa? ekonomi kan. Prager stage. Red. Nggak tahu. Prager stage. Belum. Coba buka lagu gitu. Prager stage. Enggak, jadi istilahnya jangan ngambang. Kita menggunakan sama kayak ini pasiennya hirsutism. Nah, bilang dong Herman Galloway score-nya berapa. Jadi nggak terkesan subjektif tapi objektif. Udah lihat Prager stage. Bentar dok, lagi dicari dok. Udah lihat Prager stage. Udah. Nah, itu lihat Prager stage-nya berapa. Oh iya, Prager staging. Nah ini. Oh iya. Nih. Oh iya iya. Prager stage. Ya nanti dicari. Oke, nanti dicari. Ada dok, ada dok. Ya, jadi taruh Prager stage-nya di situ terus supaya kita sama-sama belajar. Iya dok. Ya. Oke. Nah ini dicek waktu awalnya itu sebelum pembelian estradiol itu 11,8 pikogram per mililiter. Setelah pembelian estradiol kurang lebih 4 bulan itu estradiolnya 244. Dengan kadar testosteronnya kurang dari 0,45 itu juga rendah. Lanjut. Ini kadar yang tadi. Oke lanjut. Nah ini hasil pemeriksaan karyotipnya XY, tidak didapatkan kelainan struktur kromosom. Kamu nggak punya scanner itu ya? Cam scan. Cam scan itu ya? Supaya itunya nggak bengkok-bengkok.
Ya, lanjut. Dari MRI-nya tidak tampak kelainan di otaknya, kemudian dari pelvis bawah kesan ada struktur penil, prostat, dan blind end vagina. Kemudian tidak tampak struktur ovarium, uterus, dan testis. Lanjut. Pasien ini diagnosis dengan 46XY, DSD dengan dugaan partial androgen sensitivity syndrome. Lanjut. Kemudian di laparoskopi di bagian urologi tidak ditemukan ada struktur uterus, juga tidak ditemukan gonad waktu itu, struktur gonad. Hasil diskusi dengan endokrinologi OB/GYN, hormon replacement terapi dengan estradiol valerat. Kemudian dari uroginekologi dengan pembuatan neovagina dengan amniograf. Lanjut. Ini hasil DSD meeting 19 Maret 2024 untuk memastikan lagi untuk gender identity-nya dengan seksual preference-nya. Kemudian ada rencana operasi neovagina. Saat ini keadaan pasien sudah memutuskan untuk jadi wanita, rencana operasi neovagina amniograf dengan klitoroplasti dan eksplorasi inguinal untuk mencari gonad. Kalau bila ditemukan untuk gonadektomi itu rencana operasi 10 September 2024. Nah, untuk diskusinya nanti akan kita bahas definisi, etiologi, klasifikasi, diagnosis dari DSD dan androgen sensitivity syndrome dan bagaimana target terapi pada pasien ini untuk follow up selanjutnya. Ya, itu menurut saya teori nggak usah kita bahas. Sekarang terkait dengan kasus ini ada yang mau komentar? Ya. Baik, terima kasih Mas Ali. Saya ingin bertanya, sebetulnya tadi kan yang dari evaluasi urologi tidak ditemukan struktur gonad maupun testis ya. Jadi kalau pada pasien ini kira-kira sumber testosteron dari mana? Apakah memang yang dia kan ada hierarkinya ya? Apakah memang murni dari adrenal saja atau memang mungkin ada kemungkinan testis atau gonad yang belum ketahuan? Apakah ada workup kayak beta HCG tes itu nggak sebetulnya? Iya. Dari bagian urologi nanti akan dicari dia masih dicari di daerah inguinalnya itu yang belum dieksplorasi. Karena saya juga beberapa kali di Tangerang tuh ketemu yang gini juga tanpa pemeriksaan inguinal, langsung laparoskopi nggak ketemu, akhirnya diraba-raba ya di inguinal. Nah, ini mereka masih ke arah itu, jadi nanti mau mengeksplorasi di inguinal karena masih yakin masih ada itu. Nah, pertanyaan Zarel, testis ada atau enggak? Di itu nggak ada dok. Di imaging sama di pemeriksaan sejauh ini. Kita jawabnya sih nggak gitu. Di rumah ini ada kucing nggak? Nggak ada kucingnya. Tapi pas dilihat banyak itunya, nya. Ya, iya, mungkin kucingnya nggak ada karena kucingnya nggak ada di situ. Tapi jelas ada pupnya gitu. Jadi jawabannya jangan gitu. Jawabannya ada testisnya nggak? Ya enggak. Gimana cara bilang ada? Ada tapi belum tereksplorasi. Kan kita lihat dari pubertasnya. Pubertas nggak mungkin eksis kalau tidak ada testosteron. Emang tuh testosteron datang dari mana? Kalau bukan dari gonad, gitu loh maksudnya. Tadi terus kemudian terjadinya, ya, adanya ambigu genitalia pada kasus ini kenapa nih? Ambigu, kan ambigu kan? Karena dia parsial, misalnya dia sebagai dari reseptor androgennya masih sensitif terhadap androgen. Beda dengan penyakit AIDS yang lebih sama sekali tidak respon. Terlalu cepat kalau menurut saya ngomongnya. Kalau kita bicara ambigu, tapi ini ambigu pada siapa? Pada XY. Artinya apa? Male to Male to little. little. What do you mean little? Androgen. What do you mean by little? Little androgen. Androgennya kurang. aktif pada genital eksternal kalau pada kasusnya. Nah, makanya saya bilang tadi kalau kita bicara hormon selalu di dalam cortisol pre-reseptor, reseptor, post-reseptor. Nah, kalau pre-reseptornya apa nih? Ini misalnya katakanlah nih pre, ini reseptor, nih post. Kalau pre-reseptor pada kasus ini apa? Isunya? Gonad. Mungkin testosteron rendah. Rendah. Ya.
testosteronnya apalagi 5 alfa redutase. defisiensi sehingga tidak terjadi DH. Lalu kalau di sini Reseptor androgen yang budidaya. ada polimorfisme dari androgen reseptor sehingga sama kayak FSH dengan reseptor FSH ya, ada yang responnya baik, ada yang menengah, ada yang jelek. Seperti itulah kira-kira. Jadi bukan sesuatu yang dihafal. Coba lihat kalian nanti tabel terkait dengan 46 XYZ pasti ngomong tentang androgen yang rendah, 5 alfa redukasi yang kurang, dan polimorfisme pada reseptor karena mengikuti logika tentang pre-reseptor, reseptor, dan post-reseptor. Nah jadi kalau kita lihat di sini yang mana kira-kira? Kalau kita bicara 5 alfa redukasi yang rendah, maka harusnya ada testosteron levelnya apa? Tinggi. Normal. Ya. Nah sekarang kita lihat testosteronnya normal nggak? Rendah. Iya, Rendah kan? Hmm. Artinya memang testosteronnya rendah. Dan kenapa testosteronnya rendah? Kalau testosteron rendah kita bicara poros HPO. HPT. Ya. Nah, apa perbedaan HPO sama HPT? Testosteron. Apa yang membedakan? Ya ada yang Satu tesis atau varian. Kayak yang hafal. apa? Kalau HPO kalian dengan hebat kali bilang FSH ke granul LH sel TK. Nah sekarang gimana nih kalau HPT? Sertol dan medik. Kalau FSH sel sertoli. Tahu. Terus Feedbacknya cuma sama sel lidik. ini kan ada FSH, ada Oh, LH. FSH ke sertoli. sertoli. Ini ke Reading. terus testosteron. Testosteron. Mediknya testosteron. oh iya benar-benar. Medik testosteron. Ini menghasilkan testosteron. Ini MH. ini ke sperma. Ya. Nah, jadi yang menumbuhkan sperma siapa? FSH. Ya. Makanya orang kalau nungguin sperma juga ngasih clomifen citrat untuk naikin Sperma. FSH. Ya. Nah, testosteron akan membantu proses pematangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi artinya di sini bisa kita lihat bahwa kalau testosteronnya rendah, ya, ada kemungkinan bisa gangguan di LH-nya, ada bisa gangguan di testisnya. Nah, ini nggak tahu nih. LH-nya tapi nggak tahu. Ini sebelum treatment. Iya sebelum treatment. Ini sebelum treatment. Nah, bisa kita lihat tuh. Rendah dulu. Hipo. Problemnya ada di atas. Sentral. Iya kan? Problemnya di sentral. Jadi nggak murni karena gangguan testosteron. Swire? Nggak ada uterus. Nggak ada uterus. Kalau swire nggak ada uterusnya. Nah jadi pada kasus ini kemungkinan besar problemnya di sentral. Ya. Nah akan tetapi karena Harus kecil. Karena keluar yang dia jadi masalah pada kalau pasien pakai ini sah, apa sih swire. sebenarnya? Beda. Bayarin masalahnya. Seks hormon itu. Iya. Terus dampaknya apa? Dampaknya apa? Ini kan perkembangan seks sekunder dan primernya kan apa? Terganggu kan? Iya terganggu. Iya. Apakah cuma itu aja? Apakah cuma itu aja? Tapi kalau dia ini merasa sebagai seorang Merasa sebagai perempuan itu apa maksudnya? Gender identity. sudah kurang ekspor terhadap androgen.
kurang apa? terekspos androgen dari awal. Iya, artinya apa? Dari dalam satu fetus. Iya, artinya apa? Coba kita balik kepada sex differentiation. Maka pertama ada XX, ada XY. Maka pada proses sex differentiation yang pertama apa? Gonad. Ya kan? Gonad dulu. Nah, siapa yang mendeterminasi diferensiasi gonad? YG, Y. Ya. Gennya SRY. SRY. Ya. Kalau ada Y maka ini di drive ke Medula. testis. Kalau tidak ada Y maka ini di drive ke ovari. Oke. Nah, testis akan terbentuk Sertoli dan Leydig. Ya. Nah, Sertoli menghasilkan AMH, nah, ini menghasilkan testosteron. testosteron. Maka tahapan berikutnya adalah internal genital, karena di sini ada Wolffian dan Mullerian. Nah, sekarang AMH akan Meregresi Muller. menghambat Mullerian, sementara ini mendevelop Internal. 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 Ya. Ovari nggak punya AMH, nggak punya testosteron. Nah, karena nggak punya testosteron menghambat perkembangan Wolffian. Nggak punya AMH justru akan memicu perkembangan Mullerian menjadi uterus dan fallopian tube dengan sepertiga proksimal vagina. Lalu kemudian tahapan ketiga maka kita akan mendapatkan genital tubercle, di mana testosteron yang dihasilkan ini akan dengan perantaran 5-alpha reduksase maka terjadi DHT. Maka ini akan membagi menjadi male External genital. Ya. Kalau ini nggak ada DHT maka ini akan di-drive menjadi female. Ya. Nah, tapi kalian lupa bahwa ini bukan cuma organ gonad dan seks, tapi ada Brain. brain. Nah, ini gimana nih kalau brain? Feminin. Teorinya gimana? Brain muscularization dong, Iya, itu mekanismenya gimana? Ada yang disebut sebagai aromatization theory, di mana kalau testosteron, ya, kalau nyampe ke otak, maka testosteron ini akan diubah menjadi estrogen karena ada aromatase enzim. Loh, jadi yang mendrive maskulinisasi otak itu estrogen dong. Kalau gitu, gimana kalau estrogennya naik ke sini gimana? Apa nggak terjadi maskulinisasi? Enggak. Karena apa? Sebelum estrogen ini naik, ternyata kalau dia datangnya dalam bentuk estrogen, maka ada sebuah protein yang namanya alpha keto protein yang akan menghambat estrogen ini masuk ke dalam otak. Jadi maka terjadi akan terjadi feminisasi. Kalau ini terjadi maskulinisasi. Jadi artinya in some extent, Kalau testosteron in kan some nggak tahu kan extent, testosteron yang datang ke otak. testosteron langsung ini Nggak estrogen langsung. Kalau masih estrogen bisa langsung bekerja, dihambat. ya, in some extent. Karena apa? Kita lihat di sini, ya, rambutnya masih ada, rambut pubis masih ada, ya, rambut pubis masih ada, masih terjadi brain masculinization. Artinya testosteron masih ada, ya, masih kerja, tapi tidak mampu secara komprehensif atau optimal mendrive-nya menjadi laki-laki. Nah, jadi kalau ditanya, ini pasti ada testisnya, pasti ada, Belum ketemu. ya, cuma non visualize di laparoskopinya. Nah, ini harus dicari. Nah, mereka lah kerjanya. MRI.
MRI apa gimana tuh? HCG tes. Apa MRI? Oke, saya pikir make sense ya, karena saya nggak tahu ini ada ya Tomo benar sekali. Agak mismatch antara hasil ini dengan testosteron. Seharusnya kita memang betul melakukan HCG tes. Ya, HCG tes itu artinya apa? Menggantikan LH. Struktur serupa LH Menggantikan sel LH. ini menghasilkan testosteron, dok. Ya, kita kalau pada kondisi seperti ini seharusnya untuk memastikan apakah testisnya fungsional, bukan mau menyatakan gimana, tapi menyatakan fungsional adalah dengan memberikan HCG tes selama 3 hari. 3 hari. Ya, biasanya kita memberikan HCG ya untuk melihat apakah ada terjadi peningkatan kadar testosteron setelah 3 hari pemberian. Ya. Nah, kalau ternyata meningkat, maka artinya testisnya tiada. Tapi di mana ya nggak tahu. Yang jelas ada, karena HCG itu identical dengan LH. Ya. Dan dia identical dengan LH. Ya. Nah, terus pertanyaan dari Prof. M ini gimana? Terapi pasien ini apa? Terapi selanjutnya. Hah? Terapi hormonal selanjutnya. Nanti, Jangan terlalu sempit. Kita coba bicara sebagai seorang konsultan. Pada kasus ini, ya sekali lagi terapi itu harus mengikuti apa? Gender identity. Dan siapa yang menentukan gender identity? Psikiatri itu hanya melakukan assessment. Ya, pasiennya yang menentukan dia mau jadi apa. Enak aja siapa. Mau jadi perempuan. Ya, nah jadi makanya tadi kan ada satu slide yang menyatakan bahwa dia menerima dirinya sebagai perempuan Laki-laki. yang XYY. Ini aneh ini, maksudnya siapa ini yang ngomong Perempuan DPX. bahwa kamu itu laki-laki, nggak boleh nih kayak Yang gini. Semarang. Ya, Anak yang Semarang. jadi ya kenapa? Terkait dengan kasus ini lah, dok. Jadi kalau dia memang dia hipo, apakah ada tempatnya itu tetap masukkan sebagai PAIS atau memang sebagai primary insufficiency itu, dok? Oke. Saya melihat pada biological aja. Secara biological dia ada rambut pubis. Dia ada brain masculinization. Saya nggak bisa mendinai bahwa nggak ada androgen sih. Artinya, apakah yang disebut PAIS sebelumnya adalah sebuah declining process dan kita memotongnya saat di mana mungkin declining itu sudah pada tahap terminal. Kita kan nggak tahu. Tapi kita jelas melihat nih rambut pubis ada. Kalau rambut pubis ada datang dari mana? Kecuali kalau ini adalah gangguan adrenal. Artinya kalau dia penderita adrenal hyperplasia, maka kemungkinan ya androgennya tinggi datang dari adrenal, bisa juga ya. Tapi ininya rendah ya. Kalau kita mau coba cek androgennya apakah datang dari adrenal, bisa juga. Artinya kita bisa cek DKG misalnya. Jadi artinya ini kan kayaknya total failure lah. Dengan FSH LH sudah rendah kan harusnya no chance lah untuk androgen ini datang dari dari gonad kan, mungkin dari adrenal, nggak tahu ya. Jadi tapi kalau kita curiga adrenal kan berarti dia harusnya XX ya, dok? enggak harus ya? begini. Oh, ya. Maksudnya begini. Oke. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, androgen tetap ada dari adrenal. Iya. Ini kan kita bicara androgen yang suboptimal. Ini kan laki-laki. Ini bicara androgen yang suboptimal. Kita bicara XX kalau kita bicara androgen yang berlebihan. Ini kan androgen yang suboptimal. Cuma ini kita menemukan dari poros HPT rasanya nggak mungkin testosteronnya datang dari gonad kalau benar kadar FSH LH-nya 0,1 0,3 gitu loh.
Nah sekarang untuk menjelaskan keberadaan rambut pubis, brain maskulinisasi, ini testosteron datang dari mana? Apakah datang dari ini? Nah pasien ini nggak cukup nih brain maskulinisasinya, iya kan? Nggak cukup karena dia ternyata Feminim. gender identity-nya adalah feminin. Jadi nggak ini, ya. Jadi androgennya nggak cukup untuk mendrive otaknya untuk jadi laki-laki. Ya, sama kayak androgen insensitivity syndrome. Ya ini bisa kita lihat memang fenomenanya nih agak terbelah-belah ya. Ke otak dia kayaknya total nggak respon, tapi ke genital kok masih ada, rambut pubis kok masih ada, gitu. Kayaknya dia tidak komplit satu ini. Kecuali kalau kita lihat yang female XY yang hairless ya, nggak ada rambutnya sama sekali, wajar kan? Payudaranya juga tumbuh layaknya perempuan normal kan? Nah itu rata tuh semuanya, brainnya juga nggak maskulin kan? Nah itu rata semuanya. Tapi ini kan nggak rata ini. Ya. Nah jadi sekarang prinsipnya untuk penanganan kasus seperti ini ya selalu start dari gender identity. Nah karena gender identity sudah ditentukan oleh pasien bahwa dia happy sebagai seorang female, maka everything harus mengikuti, everything should follow. Ya. Nah jadi kalau saya bilang kemarin diberikan Proginova tapi masih ada testis di dalam, ini juga challenge. Ya. Karena kan ada androgen di sana. Androgen itu jauh lebih kuat daripada estrogen, lihat ininya. Ya. Itu maksudnya. Ya untung androgennya nggak kerja optimal ya, sehingga estrogennya masih bisa memberikan. Kalau misalnya kita mau cek apa kayak whole genome whole exome sequencing, pengen tahu ada AR gene receptor, kalau saya Manfaat buat pasiennya apa? diagnostik berhasil tapi nggak terapi. Kalau diagnostik saja itu harus ada jawaban. Karena saya selalu ngajarin kalau diagnostik itu kalau ketemunya A mau diapain, ketemunya B mau diapain. Ada nggak jawabannya? Kalau mau ketemu A mau ketemu B nggak ada sesuatu, apakah perlu kita melakukan jawaban? Tanya dok, kalau anggaplah pasien ini nanti udah selesai dioperasi ya dok, kelaminnya udah terbentuk semua, kemudian untuk terapi hormonalnya itu estradiol valerat itu sampai berapa lama ya dok? Apa seumur hidup? Bukan seumur hidup, maksudnya sampai. Saya berharap harusnya Khalif yang menjawab pertanyaan itu. Menurut kamu gimana? Sampai usia menopause dok. Iya, sekarang pertanyaannya adalah terapi hormon ini untuk apa? Tujuannya Terapi hormon ini untuk apa? Untuk kebutuhannya. Untuk perkembangan ininya dok, pertumbuhan seks sekundernya, dan untuk estrogennya itu untuk apa? Pertumbuhan ini juga apa? Mencegah osteoporosis untuk tulang. Kalau eksi Osteoporosis kapan ini eksi? bicara pada perempuan enggak, ya, Eksi Khalif? gimana ya? Laki-laki. Oh, Kalau eksi Ini laki-laki. eksi Ya. Jadi ini sesuatu hal yang menurut saya juga perlu kita pertimbangkan ya. Artinya penggunaan estradiol itu kalau menurut saya lebih banyak solely adalah untuk feminisasi Feminisasi aja. feminisasinya. nggak ada hubungan. Apakah untuk efeknya sama dengan perempuan? Enggak. Menurut saya enggak Dia eksklusif. karena densitas reseptor estrogennya tentu berbeda lah. jadi KW super itu. Enggak. Ya, jadi kalau menurut saya ini lebih untuk membantu feminisasi aja.
Dok, jadi tadi dokter maksudnya bilang dok dia testosteronnya rendah ini baru di akhir ya dok. Sebelumnya ada kemungkinan dia Iya, karena kita nggak punya tinggi data ya. gitu dok. Iya. Ya, atau kita coba cek DHEAS gimana nih. Dok, ada Kalau DHEAS-nya normal, apakah mungkin dengan modal testosteron yang datang dari situ mungkin masih menjelaskan bahwa masih ada tanda-tanda maskulinisasi. iya maskulinnya. Karena kalau nggak datang dari mana? Karena ambigu genitalia, ada rambut pubis. Nah, ini datang dari mana nih? Kalau sumber testosteron gonad sama sekali enggak. Tapi dok, seandainya dia awalnya dia gonadal failure dok, testosteronnya rendah kan harusnya dia tinggi ya dok, LH, FSH-nya. Iya, kalau kita bicara gonadal failure, Oh, tapi ini kan bicaranya sentral kan, hipo. hipo kan. Oke, Ya. jam 9.15 kayaknya Mati nih. Ya, harus oke. Mati.